kita ramaikan dengan mengagungkan nama Allah. Soalnya cedak-ceduk. Nah, Jedung. nanggap son brewo. Ini dan Kalau yang enggak punya anak, belum hari raya kita memukul orang kan haram, enggak boleh. dihalalkan. Nah, setelah Sesuai gak ketemu. ya gitu. mungkin yang ada Ketemu mantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di acara kesayangan kita, Mokel Ramadan. Moh kelangan Ramadan. Jauh pulau dari Malaka, Cakep. pergi haji ke kota Mekah. Cakep. Dengan bismillah, acara dibuka. Cakep. Semoga semua mendapat berkah. Amin. Kali ini episode yang mungkin spesial Mbak Dian ya. Ya, karena kita sudah menjelang Idul Fitri. oh. Jadi ada para sanggup sampai Iya, Anyar. saya sudah nggak konsen ini. Sudah terbayang-bayang angpau. Betul. Kali ini kita bersama dengan Ustadz Buang dari wilayah RW 7. Iya. Assalamualaikum. Oh, sorry, RW 6. Sampai lali rek Lupa, pemain. langsung diprotes sama Iya. Ustadz ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat nggih? Alhamdulillah. Sudah mokel. Sehat. Alhamdulillah tadi sudah. Betul, Tapi betul. mokelnya betul. kita beda loh, Ustadz. Mokelangan Ramadan. Jadi sekarang ini mungkin konsentrasi untuk ibadah Ramadannya sudah mulai itu Pak Ustadz ya. Sudah mulai apa namanya? Kendor. Kedor. Jangan dong. Soalnya nyedei riyo Mbak. Oh iya. Gitu. iya. Terus makna dari Idul Fitri itu sendiri apa Ustadz? Ya, pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita membahas masalah makna hari raya Idul Fitri itu panjang ya. Ya. Sedikit aja. Sedikit aja, Pak. Makna Idul Fitri ya, itu momen yang mesti ditunggu oleh seluruh umat Islam. Betul. Karena hari raya Idul Fitri itu merupakan kemenangan, hari raya kemenangan bagi umat muslim atau orang Islam setelah menjalankan ibadah puasa Ramadan 1 bulan penuh. 1 bulan penuh. Nah, makna Idul Fitri itu tidak terlepas dari bagaimana seseorang itu melakukan ibadah selama bulan puasa dengan baik. Siangnya dia berpuasa, malamnya melakukan yang muliain, iktikaf, baca Al-Quran, zikir dan sebagainya. Nah, orang yang baik atau bagus melaksanakan ibadah di dalam bulan Ramadan ini oleh Allah dijanjikan ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Jadi diampunkan segala dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Dan keluar orang ini ya yang betul-betul menjalankan ibadah puasa ini, keluar dari bulan Ramadan seperti bayi Yang baru yang lahir. baru lahir dilahirkan oleh ibunya, bersih, suci, Amin. tanpa Amin, amin, amin. dosa. Ini hakikatnya sebetulnya ini kembali ke fitrah. Suci ya. Ya, Kembali suci. Ya, kata dari id yaitu kembali fitri artinya suci. Jadi kembali pada
kesucian. Itu tadi. Makna dari Idul Maknanya Fitri. ya, Ya. kalau dijabarkan panjang. Ya. Kemudian kalau hari raya Idul Fitrinya sendiri itu sebetulnya dilaksanakannya kapan? Hari raya Idul Fitri ya itu dilakukan atau waktunya setelah terbit fajar. Terbit fajar. Satu Syawal. Satu Tanggal Syawal, oke. Satu Syawal. Setelah terbit fajar. Itu bisa Tidak dilihat dari boleh, dua iya. sisi Iya, ya, Ustaz? tidak boleh dilakukan sebelum terbit fajar. Hmm. Saat terbit fajar tidak boleh. Jadi misalnya setelah. terbit fajarnya katakanlah jam 5.50 katakan ya. Itu kata Nabi ada di riwayat itu katakanlah kira-kira kalau sudah matahari kira-kira 1 tombak. Jadi satu tombak atau 2 tombak itu boleh melaksanakan, disunahkan seperti itu. Katakanlah kalau 1 tombak itu dinilai dengan 20 katakan baru menit, jadi 50 ditambah 20 menit berarti 10 menit. 6-10 menit nggih, 6-10 menit. Afdolnya misalnya 2 tombak, kalau 2 tombak misalnya kan 40. Nggih. Itu katakanlah jadi jam 6.30, jadi setengah 7 afdolnya itu dilaksanakan 1 Syawal. 1 Syawal. Ya, itu. Berarti itu sudah termasuk dalam tanda untuk merayakan Idul Fitri. Merayakan ya. Tandanya seperti itu, Ustaz. Iya, ya itu kan. Jadi setelah munculnya fajar Ya, itu waktunya kan ditanyakan waktunya, tadinya waktunya kapan? Ya, waktunya Setelah terbit fajar matahari. Kira-kira itu tadi. nggih. Terus Iya. kemudian sebagai umat Islam sendiri itu sholat Idul Fitri kan juga wajib atau bagaimana? Hukumnya. Hukumnya. Ya, Iya, hukumnya. Sholat Idul Fitri itu hukumnya sunnah. Sunnah. Ya, sunnah. Namun walaupun sunnah, karena ini ibadah setahun sekali, Setahun sekali Ya. nggih. itu ya kita laksanakan. Kadang keturun, Ustaz. Nah, Mari takbiran sampai subuh Itu turun. Kasus itu. baiknya apa? Ini sebagai syiar kita Betul, tunjukkan betul. kepada saudara-saudara. Oh, ini Islam. Nggih. Kita beramai-ramai berbondong-bondong, ada yang ke tanah lapang, Ya. ada yang ke masjid. Ke masjid. Nah, dalam menentukan tadi belum lengkap ya, itu ada 2 cara metode. Iya. Dalam menentukan Satu itu, Syawal menentukan tadi Syawalnya ya. itu. ada Itu tadi ya. ru'yatul hilal, Nggih. ada ru'yatul hisab. Hisab. Bedanya hilal sama hisab. Kalau hilal itu kan kita sekarang seperti kemarin itu dari kalangan Nahdlatul Ulama, Nggih. itu kan ada lembaga falakiyah Falakiyah. untuk nggih. menentukan itu Syawal itu pantauan melalui alat yang canggih itu ya, itu melihat langsung dengan terbit matahari ya. Sedangkan ru'yatul hisab itu sudah dihitung dengan perhitungan ilmu falak. Oh, Jadi walaupun nggih. katakanlah untuk hari raya yang akan datang sudah bisa dihitung. Tanpa harus melihat di itu ya Pak Ustadz ya. Itu. Ini Ustadz, untuk kaum wanita ini kan punya keistimewaan. Ya. Ketika pada saat ingin melaksanakan sholat Idul Fitri tapi berhalangan, nah itu apakah diperbolehkan untuk berada di tempat sholat? Boleh seorang wanita itu karena itu katakanlah ada ewer-eweri, Ya. datang bulan lah. Iya, Boleh. betul. Tidak, walaupun tidak melakukan sholat, tapi kita bisa mendengarkan khutbah. Ya kan sayang ya sudah 1 bulan penuh Iya. kita menjalankan ibadah, tapi ketika saat kita ingin merayakan, ternyata keduluan, gitu kan sayang. Boleh sampai. Ya, manfaatnya kalau di daerah saya itu di Ngadat itu ya, itu apabila setelah sholat Id itu rame-rame silaturahim, situ sudah istilah disediakan makanan-makanan ya, dari jamaah itu saling membawa, ditaruh di meja, setelah melakukan sholat itu saling mencicipi makanan yang dibawanya. Makan Iya, bareng. di tempat Makan ya. bareng. Sama ya Benar, seperti sama, di Sama-sama. kita Itu ya. istilahnya apa, manfaatnya silaturahmi kita ketemu. Iya. Mungkin yang selama ini
beliau merantau Betul, jauh, terus pulang. mudik, mau ketemu di tetangganya tempat di tempat Betul itu. itu, betul. manfaatnya luar biasa. Ya. Weh, anakmu piro? Sesuai gak ketemu. Ya, gitu. mungkin yang ada Ketemu deg-degan. mantan. Ya. Oh iya. Ketemu mantan, mungkin Ketemu itu. mantan. Bener-bener dianai. Ya, seperti itu. Nah, kalau untuk ini tradisi untuk saling maaf memaafkan itu apa memang sudah ada dari zaman dahulu kala atau ini hanya budaya atau tradisi dari kita Ya. yang ada di Indonesia ini? Kalau tradisi kita katakanlah untuk saling maaf memaafkan itu Rasulullah pun sudah mengajarkan ya untuk mencontohkan bagaimana setelah menjelang Lebaran itu sama sahabat saling ketemu untuk saling berkunjung, Berkunjung, saling memberi silaturahmi. maaf memaafkan ya Maaf itu. Memang sudah Nah, diajarkan ya. dari dahulu ya. Ya, kalau tradisi mungkin di Indonesia ya di Indonesia yang seperti kita ketahui setelah kita Lebaran ya, itu kan ada silaturahmi atau apa silaturahmi Ya. atau saling maaf memaafkan biasanya setelah dari masjid itu yang afdol. Nggih. Dari masjid itu yang pertama sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah itu ya makanya dikala suatu ketika Rasulullah ya, setelah menjalankan Id selesai menjalankan Id itu mengucapkan amin 3 kali kan amin 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 terus sahabat kaget tidak ada yang berdoa tidak ada angin ada hujan kok Rasulullah mengucapkan Mengucap amin 3 amin kali 3 kan kali. seperti itu ya. Terus dijawab oleh Rasulullah, tahukah kamu tadi malaikat setelah sholat Id malaikat menghampiri saya ya. Hai Muhammad maukah kamu saya berdoa kamu yang mengaminkan seperti itu ya. Apa isinya doa 3 tadi? Yang pertama ya Allah kan gitu, jangan kau terima puasanya orang yang durhaka kepada orang tua. Subhanallah. Ya ini jangan, makanya habis dari masjid jangan kemana-mana, langsung mencari orang tua. Kita sungkem ya, kepada orang yang selama ini membesarkan kita. Kita banyak dosa kepada orang tua, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang pertama kita cari. Kalau misalnya orang tua jauh, ya nanti kan istri. Karena doa yang kedua, ya Allah, jangan kau terima puasanya orang yang yang istri durhaka kepada suami. Makanya kalau orang tua gak ada, misalnya kalau saya pendatang di sini pendatang ya, sini saya pendatang, orang tua jauh di sana, otomatis Di mana Ustaz? di Tumpang. Oh, Itu lumayan di Tumpang. jauh. Otomatis begitu saya selesai sholat Id, istri saya sama anak-anak saya sudah menunggu saya. Minta maaf, saling kita doakan. Ya, seperti itu, sungkeman lah. Sungkeman. Salah satunya Sungkeman. itu, ya. Kalau dari segi agama Islam sendiri itu tradisi setiap hari Idul Fitri itu memberikan baju baru, terus nyangoni arek-arek gitu gimana dari sisi agama Islamnya? Kalau menurut segi sisi Itu kan agama- tradisi Oh, orang iya, Jawa tradisi. toh? Nggih. Itu sangat bagus sekali Nggih, nggih. karena identik kita memberi katakan uang Hadiah. hadiah itu kan sedekah. Nggih, Katakan dan sedekah. sedekah. Nah, sedekah itu merupakan simbol Betul. daripada orang Islam. Ya. Manakala sedekah misalnya karena apa? Katakanlah sedekah, katakanlah berupa zakat itu kan sedekah. Nggih. Puasa itu digantung di antara langit dan bumi, ya, belum diterima oleh Allah sebelum seseorang itu membayarkan zakatnya. Oh, Nah, nggih, itu nggih. belum. Jadi masih digantungkan. Oh, begitu. Ya, jadi diusahakan sodako tadi atau zakat tadi ya kita tuh. Kalau tradisi membeli baju lebaran itu Ya. awalnya itu dari siapa ya Ustadz ya? Ya memang Termasuk bagi angpo itu dulu siapa gitu loh, Oh, yang gitu. memasyarakatkan itu. itu sebetulnya sejarahnya itu dikala Khalifah
khalifah dari Afrika ya, yang namanya Umi, yang namanya ya kalau nggak salah itu khalifah dari Afrika, kan kerajaan. Nah kerajaan itu setiap Lebaran itu membagikan bunga bukan hanya berupa uang, jadi apapun hadiah diberikan kepada istilahnya rakyatnya, sehingga bisa dikatakan turun temurun berangsur-angsur sampai sekarang itu. Walaupun di zaman Rasulullah itu ya ada, tapi membagi-bagikan seperti itu ya. Apa mungkin karena terlahir kembali, terlahir suci, dikai baju baru seperti itu? Ya memang sebagai ucapan rasa sebagai bahagia ucapan, deh, ya, ucapan sukacitanya, rasa syukur gitu. Rasulullah kan mengajarkan ya, kita kalau hari Lebaran kan harus katakanlah pakai pakaian yang baru, bukan itu. Walaupun harganya murah tapi baru. Ya, itu simbol daripada apa? Menyimpulkan atau simbol sebagai bahwa diri kita sebagai manusia bersihnya itu dengan baju baru kan bersih. Nggih. Sehingga hati kita menjadi bersih. Bersih, betul. Simbol ya. Ustadz, kembali ke masalah zakat fitrah tadi ya. Iya. Sebetulnya apa sih yang ingin yang sebetulnya tersirat, yang terkandung di dalam manfaat zakat fitrah sebelum Idul Fitri itu sebetulnya apa yang ingin disampaikan gitu? Sebetulnya zakat itu termasuk rukun Islam yang keempat ya, rukun Islam yang keempat ya. Ya zakat itu mesti harus ditunaikan. Ya. Yang waktunya, afdolnya menjelang terbenamnya matahari. Ya, misalnya besok ini katakanlah hari raya atau sholat id, hari ini yang baik, maksudnya betul, waktu yang baik membayar zakat. Ya. Tapi sunahnya ketika setelah melakukan sholat subuh itu sunnah. Sedekah subuh. Ya, iya sunahnya dibayarkan pada setelah sholat subuh. Waktu makruh ketika sudah melaksanakan sholat id. Sedangkan yang diharamkan sudah terbenamnya matahari. Masih berarti ada selang waktu setelah melaksanakan ibadah sholat itu tuh masih bisa zakat ya Ustadz? Ya, tapi setelah sholat bisa, tapi itu tadi yang diharamkan. Ya, setelah terbenam matahari itu diharamkan. Sudah bukan zakat lagi. Bukan zakat lagi, itu namanya Sodako. Iya itu. Sebelum ke bahasan selanjutnya itu ada makanan bagian. Iya, ini ada yang menu buka puasa juga ada. Cemilan. Terus ada cemilan untuk. Biasanya kalau setelah terawih itu Ustaz, kepingin ngemil apa? kumpul, Mau makan masih kenyang. Kumpul. Apa ya enaknya? Itu ada kacang hijau keras sebagai teman. Iya, sebagai teman. Kemudian ditemani sama wedang jahe. Ada wedang jahe, ada wedang kunir ya. Wedang kunir. Ustadz kalau lagi masuk angin suka minum jahe anget. Insya Allah. Saya termasuk apa ya? Karena produk saya jamu. Oh iya Ustaz. Oh iya. Tahu gitu di-endorse. Jamu minum jamu nih. Tahu gitu di-endorse Mbak Dian. Lah iya, yang kesempatan yang akan datang kita tampilkan di sini juga nggih Pak nggih. Ini kalau ini dari RW 5. Kalau menu buka puasanya, menu sahurnya ini ada dari Dapur Mojo 94. Dapur Mojo 94. Kebetulan hari ini menunya adalah luar biasa. Apa itu menunya Mbak Dian? Chicken stick. Iya, chicken stick. Tapi kan nggak sego tuh? Enggak, kan pakai kentang kalau chicken stick itu, Kak. Wong Jawa lek gak kena sego gak lego. Iya, enggak lego. Betul. Makanya ini untuk teman-teman yang males sahur, enggak pakai nasi, pakai kentang itu juga karbohidratnya lumayan bikin kenyang.
Kembali. Ya, silakan Mas Erwin melanjutkan. Seperti yang diucapkan, apa yang dikatakan Ustadz tadi, bahwasanya kalau momen Lebaran itu momen yang pas untuk sanak saudara saling saling berkunjung, silaturahmi dan sebagainya, gitu. Terus kemudian pentingnya merayakan Idul Fitri itu sebagai sarana untuk mempererat hubungan sosial Dengan dari atau betul, dengan... dari tetangga, saudara dan sebagainya. Tapi kalau yang saya tahu itu biasanya memang setelah sholat Id sungkem ke tetangga-tetangga saudara, terus baru kemudian nyekar, gitu. Nah, tradisi nyekar itu sendiri apa sudah timbul dari dulu atau memang apa diajarkan atau bagaimana Ustaz? Kalau kita hidup itu di tanah Jawa, khususnya itu tidak terlepas dari yang namanya adat tradisinya, atau tradisi setempat. Betul. Di mana kita bertempat, kita mengikuti adatnya yang tradisi. Nah, tradisi tersebut sebetulnya itu kurang betul. Maksudnya sebetulnya itu sebelum kita puasa, ya itu pertama kita melakukan nyekar. Sebelum hari raya kita melakukan nyekar. Sehingga begitu waktunya tiba hari raya Idul Fitri, kita sudah siap atau dalam hal momen-momen hari raya Idul Fitri. Karena tidak menutup kemungkinan saudara kita, tetangga kita mungkin akan sowan ke rumah kita. Satu contoh, kalau di desa kita di Nganda Kidul, bukan yang meramaikan, bukan hanya umat Muslim, umat Islam, karena di situ kampung kerukunan umat beragama. Kalau di tempat saya itu ada saudara kita Buddha, Kristen, ada saudara Kristen, Katolik. Sehingga begitu open house dibuka hari pertama itu saudara kita pada datang. Luar biasa Ustaz. Betul, yaitu begitu menunjukkan toleransi. Betapa luar biasanya hari raya Idul Fitri itu bukan hanya momen sebagai orang Islam, tapi juga ya momen untuk saudara kita, saudara-saudara semua. Untuk sebagai reaksi kita hidup bertetangga, bersosial. Begitu juga sebaliknya toh, kalau pas hari raya Buddha, Waisak, Natal kan semuanya pada berduyun-duyun. Iya. Jadi kalau di tempat saya itu dikatakan luar biasa. Betul. Toleransinya sangat luar biasa. Di tempat lain mungkin tidak ada, hanya mungkin di Nganda gitu. Iya. Ya mungkin ada Ustaz, tapi tidak semeriah yang itu. Ya. Mudah-mudahan itu bisa dijadikan contoh untuk RW-RW yang lain gitu. Nah, ini Ustaz kembali ke momentum Idul Fitri ya. Biasanya yang kita tahu itu kan momentum Idul Fitri itu kan sukacita kita dengan sesama umat manusia. Terus saya ingin tahu nih, momentum Idul Fitri yang seperti apa yang bisa kita gunakan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu tadi yang pertama itu kita selama bulan Ramadan yaitu mengadakan hubungan secara vertikal dengan Allah, hablum minallah. Kita dengan sholat, dengan tahajud dan sebagainya. Itu dalam rangka apa? Membersihkan diri. Dalam rangka apa? Membersihkan diri dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Sehingga setelah hari raya Idul Fitri, momen yang penting kita mengadakan hubungan sama manusia, hablum minallah. Sehingga kita adakan istilah silaturahmi, saling maafkan. Makanya momen seperti ini luar biasa. Karena apa? Kata Rasulullah, besok itu ada nanti di akhirat, orang di akhirat itu akan bangkrut. Ada orang yang bangkrut di akhirat. Maksudnya Ustaz? Banyak pahala puasanya, sholatnya, sodakohnya full, terus berbuat baik kepada sesama, pokoknya ibadahnya luar biasa. Tapi kenapa dia dikatakan bangkrut? Karena punya salah pada manusia, belum minta maaf
kepada sesama manusia. Ya, makanya itu orang bangkrut. Nanti dipanggil, jadi orang yang pernah katakanlah Ditolimi, nggih. diambilkan pahalanya dari orang yang membawa pahala tadi, dikasihkan kepada orang yang dihina, direndahkan, didolimi. Kalau banyak yang didolimi, apa gak bangkrut? Modalin teh. Makanya bangkrut. Termasuk ini, Ustaz. Kalau begitu, saya pernah mendengar ya, katanya kalau kita lagi tidak bertegur sapa gitu sama seseorang gitu, puasanya jadi kurang pahalanya atau gimana? Bukan berkurang, ya. Hilang pahala puasa. Justru malah hilang tadi ya, Ustaz. Saya Ustaz. sebutkan tadi, kamu tadi ya. Nggih. Betapa banyak orang yang puasa tapi tidak akan mendapatkan pahala dari puasanya, hanya lapar dan dahaga. haus. Hanya mementingkan egonya itu tadi Iya. ya. Aku mangkel karo wong iku wis Iya. gak tak Makanya- sepuro gitu. makanya di dalam bulan Ramadan itu kita berlatih ya, berlatih jangan sampai menggunjing, jangan sampai istilah apa adu domba, hal-hal yang buruk lah kepada orang lain. Hari biasa pun jangan sampai. Itu nanti kalau kita bisa melakukan, katakan berlaku sikap pada tetangga, misalnya kepada siapapun saudara yang berbuat yang nggak baik, nanti dampaknya ke kita sendiri. Kadang ada juga yang gini, Ustaz. Gak sopo-sopoan. Nggih. Riyo sepurane yo. Kosong-kosong. 0-0, Ya. 0-0. Tapi menit dibalik. Menit baliknya seperti itu. ibaratnya Kan ada gini. kayak gitu tuh, Ustaz. Tadi kan gini, habis Ramadan ibaratnya itu kita sudah punya baju baru, Nggih. Ya, fitri tadi ya, Bersih, bersih suci. 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 Kalau katakanlah kita habis Ramadan melakukan hal yang buruk, ya, seperti baju yang sudah bersih itu dimasukkan ke dalam comberan, jadi kotor lah. Seperti Nggak itu. ada Mambu maneh. Ya. Balik mana? Nah, Sopo teh ngubah, Oh. ngenteni setahun kas. Ngenteni. Kita setahun sudah mana. 1 bulan penuh kita cuci dengan zikir, kita cuci dengan sholawat, dengan sholat, zikir dan sebagainya, bersih. Nggih. Begitu setelah itu kita kembali lagi ke sifat aslinya. Buat apa kita latihan? Iya, Kan iya, karena iya. bulan puasa itu kan kita latihan. Misalnya katakanlah itu sepak bola, kita latihan, kita berlatih sepak bola. Sepak bola. Habis latihan Mainnya nanti basket. harus terbaik. Kan gitu lah. Nah, kita tiap hari latihan, kalau nggak baik apa gunanya? Iya, iya, iya. betul. Muspro ya. Ya Berat- muspro. Nah, Berat- Ustadz ini mungkin pertanyaan terakhir ini. Iya. Masuk terakhir. Lah, gimana? Sudah terikat waktu. Gini Ustadz. Umumnya ya, kalau kita biasanya kan minal aidin wal faizin gitu kan ya. Padahal itu Betul. sebetulnya aslinya kan artinya bukan mohon maaf lahir dan batin. Nah, yang Iya. harusnya kita ucapkan kepada sesama Muslim ini ketika merayakan Idul Fitri ini seperti apa, Ustaz? Sebetulnya kata minal faidin wal faidin ya, atau katakanlah halal bihalal itu kan istilahnya budaya Indonesia, dan di Arab pun kan tidak ada. Nggih, nggih, benar-benar itu. Kan kata halal bihalal kalau di Indonesia Halal katanya, bihalal. kalau di Indonesia halal bihalal itu artinya dikala sebelum belum hari raya kita melakukan, kita memukul orang kan haram, tidak boleh. Terus Nah, ya. dihalalkan. Nah, setelah itu setelah hari raya kita kan kita salaman. Iya. Minal faidin. Minal aidin wal faizin. Kan segitu ya. Riayat dihalal. Halalkan halal bihalal. Oh, itunya berarti ya dihalalkan. Kata Allah ya, siapa yang bertemu ya sama muslim ya, kita bertemu jabat tangan ini Jabat tok tangan. ini. Sudah Dosa luntur. kita sudah Luntur, runtuh. iya, Apalagi ya ada Alhamdulillah. Jawa itu istilahnya ono unggah-ungguhi. Betul. Kita bertemu ya kula ngaturaken sedanten kula. Saya kelepatan. Ya kan seperti itu. Iya, iya, Itu kan iya, luar iya. biasa budaya makanya. Lain loh kalau di Brunei. Kalau di Brunei itu Oh, pernah ke Brunei, Ustaz? insya Allah pernah ke sana. Kalau ke sana itu Alhamdulillah. dalam hari raya itu Berapa tahun di sana, Ustaz? 10 tahun. Wih. Oh. Luar biasa. Jadi tertarik ya? Apa bedanya Idul Fitri di sana dengan di sini? Oleh nambah nggak sih? 2
aja. Kalau sana dalam rangka merayakan, yaitu beda sekali. Kalau sana itu ada yang namanya open house. Open house. Open house itu buka pintu. Yang biasanya orang tua dulu dibuka pintu. Tidak ada tetangga, tidak ada. Nanti misalnya orang tua pertama dikunjungi oleh anak-anaknya, cucu-cucunya, semua. Setelah itu baru selesai, nanti hari kedua ke saudara yang anaknya yang pertama. Terus gitu, tidak ada yang tetangga. Kalau yang tidak punya anak? Yang tidak punya anak, ya itu tadi. Curhat ini, Darwin. Kita doakan segera punya omongan ya, Pak ya. Kita doakan. Kita doakan. Makanya itu kalau tradisi dalam rangka tradisi Idul Fitri itu berbeda-beda. Mungkin untuk di desa wilayah Malang berbeda dengan wilayah yang ada di Blitar. Iya, betul. 10 tahun di sana bekerja, Ustaz, sebagai? Saya bekerja karena di sana kakak saya itu pemborong. Wih, luar biasa. Kontraktor saya. Tahun berapa itu, Ustaz? Tahun tsunami tahun 94 atau 95. Tsunami 2005 atau 2004. Ya, 2000 itu ya sebetulnya saya ingin sana belajar ilmu sama bekerja. Nah, ternyata di sana itu tidak segampang saya bayangkan. Kalau di Brunei juga itu angpo juga kalau di sana justru luar biasa. Tambah kudu duwe, Mbak, emas. Kalau di sana amplopnya diisi emas. Sudah pernah ke Brunei, Mas? Belum. Oh, belum. Mesti ampuh kalau di sana. Ampuh. Iya, memang itu. Memang tradisi yang biasa. Kalau di sana tradisinya itu biasanya membakar apa itu? Kembang pesta. Kadang-kadang seperti itu. Kalau di Indonesia biasanya dengan pesta mercon. Nah, ini yang perlu katakanlah perlu dikembangkan atau bagaimana? Tidak boleh itu ya. Tidak boleh. Kita boleh menyambut Idul Fitri dengan rasa gembira, dengan rasa bilbisri wasyur, dengan muka yang senang, kita ceria, gak merengut. Tapi kamu suku teko. Jangan kita membuat katakan kegembiraan itu dilampiaskan dengan membakar petasan. Mercon iku mang. Karena itu kan pembatiran. Sedangkan adalah pekerjaannya setan. Ya itu jangan. Alhamdulillah sekarang dulu sebelum tahun ini 4 tahun yang lalu setiap mau puasa atau saat puasa itu petasan banyak. Kita traweh, enak traweh. Cetuar, kewaket Ustaz. Alhamdulillah. Kalau kondusif, kondusif. Pemerintahan desa atau kota sudah bisa mengkondisikan. Alhamdulillah, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sholat tarawih atau ibadah puasa itu dengan. Kalau saya dulu setelah sholat id, setelah sungkem dan lain sebagainya, mau mercon itu wow Ustaz. Nengone ngarep omah itu di depan itu selesai wis. Kopong duwe samonake itu. Ya hanya ada yang orang yang bilang bakar petasan itu termasuk istilahnya dakwah. Kita bukan dakwah tidak seperti itu. Di lapangan saya waktu kecil memang setelah sholat id di lapangan. Nah, dulu kan saya dekat di rumahnya itu masjid jauh dekat lapangan sehingga saya ikut ikut sholat di lapangan. Begitu setelah sholat itu sudah digantung tiang. Nah, itu mercon tidak luar biasa. Sama, saya juga gitu dulu. Alhamdulillah tidak dijumpai. Iya. Terakhir. Oh iya, masih tadi saya sudah terakhir ternyata ada kan terakhir dari sampean. Iya, dari saya. Terakhir kan dari sampean, terakhir dari saya. Silakan. Pesan, kesan, harapan, doa dan himbauan. Pokok sing apik-apik lah Ustadz untuk masyarakat Mojorejo sendiri khususnya. Dalam rangka kita menyambut Idul Fitri, betul. Dalam rangka menyambut bulan Hari Idul Raya Fitri, Rasulullah memberikan contoh tauladan. Jadi sebelum hari hanya 1 Syawal, kita sebagai umat Islam itu dianjurkan untuk melakukan takbir, bertakbir sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala
karena selama 1 bulan penuh kita diberi hidayah, diberi kekuatan oleh Allah, ya, sehingga bisa mampu melaksanakan puasa. Sehingga kita dianjurkan untuk menggemakan takbir di musola dari rumah, masjid, surau dan sebagainya. Dengan bersukacita, bersukacita. gak oleh merengut. Nah, himbauannya, monggo anak-anak muda kita ramaikan dengan takbir. Jangan kita ramaikan dengan hal-hal, katakanlah biasanya konvoi sepeda, takbir keliling, ramai keliling. Ya, kita ramaikan dengan mengagungkan nama Allah. Soalnya cedak-ceduk. Nah, Jedung. nanggap sound brewok. Ini dan misalnya merek iku, merek iku. Sebut merek gitu. Anak muda kita beri contoh ayo. Ya, betul. Ya. Kan sehingga apa? Dalam rangka merayakan hari Idul Fitri itu ya semuanya bisa kondusif, bisa melaksanakan dengan aman, tertib dan sesuai dengan kita inginkan. Amin. Wah, tak terasa ini. Sebetulnya kita lagi Buahnya kaya sih, ya. anu. Iya, tapi apa daya. Sajane los hari ini. Oh gitu ya. Kasihan Pak Ustadz. Iya. Jadi Ya mungkin bisa disambung lain waktu. lain Ustaz. waktu. Iya. Baik pemirsa yang ada di seluruh Nusantara. Marilah kita menyambut hari kemenangan dengan rasa yang bahagia, sukacita, tapi jangan lupa ibadahnya harus lebih ditingkatkan, tidak lagi merosot, tapi harus lebih baik dari sebelum dan sesudah puasa. Betul. Kita akhiri sampai di sini. Kita sama-sama berdoa supaya kita diberi kesehatan, diberi umur yang panjang dan barokah, sehingga kita bisa bertemu lagi dengan Ramadan di tahun berikutnya. Terima kasih Ustadz, terima kasih banyak. Kami berdua, saya Dian dan partner saya Erwin. Jangan lupa terus saksikan konten kita Mojorejo. Mokel Ramadan. Sebelumnya segenap kru Mojorejo TV mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.